Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang kurang mubarak ini guna melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dan insyaallah akan disusul pula dengan salat sunat tarawih dan witir secara berjamaah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kami dari panitia amal Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni akan menyampaikan beberapa hal, yakni yang pertama, saldo awal Masjid Uwais Al-Qarni sebesar Rp3.219.900. Dan adapun pemasukan dari isi kotak infak malam kemarin yakni sebesar Rp238.000. Isi kotak infak subuh yakni sebesar Rp108.000. Dan adapun pengeluaran dari transportasi mubalik sebesar Rp200.000. Jadi total saldo pada malam hari ini yakni sebesar Rp3.365.900. Dan adapun yang akan membawakan konsumsi menu buka puasa pada hari esok yakni keluarga Bapak Bahtiar, yang kedua keluarga Bapak Misbahuddin, yang ketiga keluarga Bapak Andi Alvin, dan yang terakhir keluarga Ibu Dewi. Kami selaku panitia amal Ramadan banyak berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menginfakkan hartanya. Semoga Allah membalasnya berkali-kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah yang akan membawakan ceramah pada malam hari ini yakni Bapak Ustaz Abdul Muhaimin SPD Ibtikom dengan judul Hak Sesama Muslim. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan. Wa yatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak bosan kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat harta, maupun nikmat iman yang merupakan nikmat terbesar yang seharusnya besar pula rasa syukur kita atas pemberian tersebut. Maka salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Beliau adalah uswatun hasanah kita semuanya, suri tauladan yang baik untuk kita contoh, sehingga kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi Muhammad bukan pas beliau sholat atau puasa saja. Kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad, meneladani beliau ya di segala lini kehidupan kita. Mau jadi pekerja boleh, mau jadi pedagang, kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad. Mau jadi kepala keluarga, seorang pemimpin, Nabi Muhammad telah mencontohkan dengan contoh yang sangat baik yang kemudian kita diwajibkan untuk mengikuti beliau, sehingga kita tidak mencontoh beliau pas sholat, puasa, zakat atau ibadah-ibadah makhluk lain. Para hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita sudah berada di penghujung Ramadan yang tentu kita perlu menghadirkan evaluasi diri kita bahwa sudah sebanyak apa ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa muhasabah itu terletak pada 3 tempat. Yang pertama adalah muhasabah qoblal amal. Kita introspeksi diri atau evaluasi diri sebelum beramal. Kemudian muhasabah indal amal yang kedua, yaitu di pertengahan amal ketika kita beribadah, kita juga perlu menghadirkan evaluasi diri. Jangan sampai bengkok lagi niatnya. Jangan sampai lari salah yang seharusnya ditujukan kepada Allah, kemudian ada godaan kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muhasabah ba'dal amal, di penghujung ibadah atau amal soleh yang kita lakukan perlu juga kita bermuhasabah, evaluasi apakah sudah benar yang selama ini saya lakukan, apakah masih perlu saya tambah, atau apakah masih kurang semangat atas ibadah-ibadah yang saya lakukan. Maka mari kita lakukan muhasabah di penghujung Ramadan tahun ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu tahun depan belum tentu kita ketemu bulan Ramadan. Ramadan pasti datang, Pak. Tetapi yang tidak pasti itu apakah kita akan menemuinya atau tidak. Maka mari kita sama-sama muhasabah, evaluasi diri agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesibukan kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita menyambung hubungan kita kepada Zat yang Maha Kuasa? Maka mari kita mengingat-ingat atau merefreshing kembali hubungan kita kepada sesama manusia. Agar kenapa? Agar bagus hubungan tak sama Allah, hablum minallah kan. Bagus juga hubungan tak dengan manusia, hablum minannas. Maka pada kesempatan malam hari ini kami ingin menyampaikan satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis sahih yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Hakul muslim 'alal muslim khamsun." Bahwa hak seorang muslim atas muslim lainnya itu, Pak Ibu, ada 5. Dalam salah satu riwayat disebutkan demikian. Yang pertama adalah qaulus salam, menjawab salam ketika ada orang yang mengucapkan salam, wajib. Kemudian yang kedua, iyadatul marid, hak seorang muslim atas muslim lainnya, yaitu mengunjunginya ketika ia sedang sakit. Yang ketiga, wattiba'ul janaiz, melayat ketika ada saudara muslim kita meninggal, maka kita diperintahkan untuk mengiringi jenazah tersebut. Kemudian yang keempat, ijabatul dakwah, memenuhi undangan. Jadi kalau ada undangan wajib kita penuhi. Kemudian yang kelima adalah tashmitul atis, yaitu menjawab bersin seorang muslim ketika dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hak yang pertama yaitu menjawab salam. Jadi sebenarnya hak muslim atas muslim lainnya itu, Pak, ada banyak, tidak terbatas dengan 5 saja. Tetapi dalam salah satu hadis Rasulullah disebutkan cuma 5. Kalau kita baca hadis lain, kemudian ayat-ayat lain, nanti kita dapati ada hak-hak muslim lainnya yang disebutkan di sana. Berdasarkan hadis ini ada satu, yang pertama adalah menjawab salam. Jadi ketika ada orang salam, Pak, masuk rumah mungkin atau ketemu di jalan, kemudian ucapkan assalamualaikum, maka wajib dijawab waalaikumsalam. Kalau jawab waalaikumsalam, itu dapat pahala 10. Kalau mungkin pahala tak lebih banyak lagi, jawab waalaikumsalam warahmatullah, dapat 20 pahala. Kalau mungkin lagi lebih banyak, dapat
dapat 30 pahala dari satu ucapan, maka kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita bersyukur Islam ini mengajarkan satu sapaan yang tidak sekedar bilang halo atau selamat pagi, selamat siang, tetapi mengajarkan satu sapaan yang itu mengandung doa, Pak. Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurahkan atas kalian. Menyapa kita, mendoakan juga kita. Nanti nabalas ke saudara tak waalaikumsalam, dan atas kalian juga, atas kamu juga keselamatan. Luar biasa. Kemudian tidak hanya berbatas waktu, yang bilang selamat pagi pas pagi, atau ada orang di luar Islam yang kalau siang selamat siang, sore selamat sore, malam selamat malam. Kita satu saja cukup, kemudian bisa digunakan di segala waktu. Para jamaah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita senantiasa membudayakan salam kepada sesama Muslim. Sunnah kita memulai salam duluan, Pak, Bu. Tetapi ketika ada orang salam, maka wajib kita menjawabnya. Hari ini kita hanya memberikan salam kepada sesama Muslim yang kita kenal. Padahal kebiasaan salaf dan ajaran agama Islam itu sebenarnya ketika kita melihat bilang, oh dia Islam, itu kita disunahkan untuk memberikan salam, baik kita kenal maupun tidak. Maka ini yang perlu kita evaluasi dan senantiasa kita saling memberikan hak kita, utamanya dalam persoalan salam. Kemudian yang kedua adalah mengunjungi orang sakit. Jadi ketika kita hidup di masyarakat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya sekedar kita merasa punya tanggung jawab karena kita anggota masyarakat, tidak. Tetapi ternyata dalam urusan mengunjungi orang sakit ada perintah Allah di sana yang kemudian ketika kita kerjakan dapat pahala. Maka Rasulullah dalam riwayat Muslim menyebutkan, siapa saja seorang Muslim yang mengunjungi saudara Muslimnya yang sedang sakit, maka dia berada dalam taman surga sampai dia pulang dari rumah saudaranya tersebut. Maka pahalanya luar biasa. Bahkan Rasulullah menyebutkan ibarat kita berada di taman surga. Hikmahnya adalah ketika kita mengunjungi orang sakit, kita menguatkan dia, dihiburi bahwa memang sakit, tidak enak kita rasa, tetapi Allah menjanjikan dosa-dosa tak dikasih gugur. Mungkin memang tidak enak kita rasa, tetapi Allah janjikan Allah akan mengangkat derajat kita dan lain sebagainya. Bayangkan sakit, Pak, baru mungkin tidak enak kita rasa, kayak bilang bagaimana maka ini. Terus ada tetangga atau sesama jamaah masjid Wais Al-Qarni datang berkunjung ke rumah najemuki, terus nahimurki, enak sekali kita rasa. Nah begitu juga yang akan dirasakan oleh saudara kita Muslim yang sakit ketika kita mengunjungi. Kemudian hak yang ketiga yaitu ittiba'ul janazah, mengiringi jenazah ketika diantar ke kuburannya. Yang kata Rasulullah, seorang Muslim yang mengantar jenazah saudaranya sampai kepada kuburnya, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Dan kalau pergi melayang kemudian sampai saja mensolatkannya, tidak sampai nantar di kuburannya, itu mendapatkan pahala 1 qirat. Disebutkan 1 qirat itu adalah sebanyak atau sebesar gunung Uhud. Besar sekali, Pak, yang memang tidak kita lihat itu pahala. Karena kalau diajak untuk beramal soleh, khususnya mengantar jenazah ke kuburan, kadang kurang semangat karena kita tidak lihat pahala. Padahal Allah menjanjikan siapa yang mengantar seorang yang meninggal, disolatkan kemudian sampai dikuburkan, mendapatkan pahala 2 qirat, yang 1 qiratnya sebesar gunung Uhud. Kemudian yang keempat yang harus kita perhatikan adalah ijabatul dakwah. Apa itu? Kita menjawab undangan. Ada panggilan, Pak, Bu,
itu wajib ki datangi. Ada undangan, mungkin ada acara pernikahan, akikah atau lain sebagainya, itu kita diwajibkan untuk datang selama kita tidak ada uzur atau alasan yang tidak memisahkan kita hadir. Maka dalam mazhab Syafi'i menghadiri undangan itu wajib. Undangan makan-makan wajib. Bahkan ketika kita puasa sunnah itu diperintahkan untuk membatalkan puasa tak untuk kemudian menghadiri undangan tersebut. Karena menghadiri undangan wajib, sedangkan puasa sunnah itu sunnah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir adalah tashmitul afis. Hak muslim, hak orang lain atas diri kita yang kelima adalah menjawab bersinnya. Jadi kalau ada kita orang bersin, kemudian dia bilang alhamdulillah, maka kita harus meresponnya dan dengan mengucapkan yarhamukallah. Nanti ketika kita sudah merespon begitu, kemudian saudara muslim kita merespon lagi menjawab dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Luar biasa Pak, bersin itu suatu hentakan yang keras sekali, yang menurut penelitian kalau kita bersin sambil terbuka mata itu bisa sampai keluar saking kerasnya. Jangan dicoba-coba. Kalau bersin ya tutupi mata. Tetapi ketika bersin yang keluar itu kuman, bakteri yang jahat yang mencoba untuk masuk ke dalam diri, kemudian kita bersin, kemudian itu yang keluar itu yang buruk-buruk, maka kita disunahkan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Nah, ketika ada orang mendengar seperti itu, nanti dijawab yarhamukallah, semoga Allah merahmati. Kemudian kita yang bersin mendengar orang bilang yarhamukallah, kita jawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberi petunjuk dan memperbaiki keadaan. Nah, ini kita urusan bersin saja dapat nilai pahala. Kenapa? Karena memang sudah diajarkan sama Islam bahwa hal-hal sederhana pun jangan khawatir, bisa dapat pahala dari situ. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian ceramah singkat pada malam hari ini berkenaan dengan hak-hak sesama muslim, yang mari di tengah kita rajin semangat ibadah di bulan Ramadan, mengaji, sholat, puasa, sedekah, tetapi jangan sampai kita melupakan hak saudara kita yang sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi ada 5. Yang pertama menjawab salam, ketika ada salam semangat dijawab waalaikumsalam. Yang pertama. Yang kedua, ketika ada yang sakit semangat mengunjungi orang sakit. Itu orang sakit ketika dikunjungi baru dia dalam keadaan drop, itu berkesan sekali Pak. Yang kunjungi kata tetanggaku, padahal selama ini kalau sakit tidak pernah kunjungi, itu tersentuh hatinya. Kemudian yang ketiga, melayat, mengantar jenazah sampai ke kuburan. Jadi kalau ada yang meninggal, usahakan jangan sampai datang saja duduk depan rumahnya atau ikut sampai sholatnya, tetapi usahakan sampai di kuburannya supaya kita mendapatkan pahala yang besarnya seperti besarnya gunung Uhud dikali 2. Kemudian yang keempat, ijabah dakwah, ya kita menjawab panggilan, ada undangan hadir, kita usahakan hadir. Kecuali memang tidak bisa dihadir kayak sedang sakit, tidak enak badan atau jauh jaraknya, tidak apa, tidak kita hadir. Tetapi selama kita bisa hadiri, kita hadir. Apalagi yang enak Pak, suruh dimakan. Jadi ya apa alasan untuk tidak hadir? Kalau alasan kita undangan makan kambing, dan cocok sama kambing, makan bikin nasinya sama sayurnya saja, atau ikan boleh cari kayak ayam. Ya. Kemudian yang terakhir adalah menjawab bersin supaya kita saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kami pribadi dan jamaah semuanya. Apabila ada benarnya, kita tanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.